Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormatin, yang masih punya kesempatan kembali bergabung dengan kajian Bima Sakti di belakang rumah, walaupun taman kecil tapi segar di sini ya. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak dari luar kota, ada yang dari Sidoarjo, Singosari, ya, itu Surabaya, mungkin ini semua akan membawa keberkahan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya kesempatan mengikuti kajian-kajian yang saya sampaikan melalui Bima Sakti ini. Memang saya menggunakan metode dakwah yang berbeda. Ini saya kembalikan ya. Saya keluar daripada metode dakwah yang biasa digunakan oleh para mubalik di berbagai tempat, baik dalam pengajian-pengajian maupun dalam khutbah-khutbah. Saya berbeda ya. Kenapa saya mengambil langkah ini? Karena hasil evaluasi saya, kenapa orang itu begitu bencinya ya dengan Islam itu, dan orang Islam itu sendiri mayoritas sebagian besar tidak mencintai Islam itu sendiri ya, walaupun mereka berislam ya. Sehingga pada saat Islam itu disampaikan, banyak sekali umat Islam itu tidak paham. Itu keprihatinan saya. Terakhir kemarin saya melihat di YouTube Perdana Menteri Belanda yang baru diangkat saat ini, masih muda. Kata-katanya sudah vulgar sekali, bahwa negeri Belanda ini bukan negerinya umat Islam. Itu jelas sekali di kata-kata begitu ya. Jadi bagi mereka kaum muslimin, silahkan cari negeri lain. Bisa diikutin ini. Akhirnya suruh keluarkan gitu ya. Dan kita tidak memerlukan Quran gitu. Karena kita punya konsep-konsep hidup apa yang dinamakan kemanusiaan, HAM dan sebagainya. Itu jelas sekali seorang diplomat sebuah negara. Dan itu menjadi cermin untuk saya adalah paham bangsa-bangsa di Eropa seperti itu ya. Nah, ini keprihatinan. Kenapa terjadi kayak begitu? Untuk saya tidak aneh, karena populasi umat Islam di negara-negara Eropa itu menaik tajam. Jadi tingkat angka kelahirannya itu 1:5 mungkin ya. Sehingga tahun mungkin 2050 gitu mayoritas sudah umat Islam. Jadi ya Prancis, Jerman, Belanda dan sebagainya ya. Sehingga ketakutan yang bukan main seperti itu. Di sisi lain ya itu kita tidak perlu membenci ya, itu hak mereka ya untuk menyampaikan pendapat. Maka itu sebagai self correction untuk kita. Berarti misi Islam ini belum sampai kepada umat ini gitu loh ya. Mereka tidak ngerti Quran, tidak tahu dan tidak mau pelajari. Dan saya juga kepada teman-teman yang selama ini mendakwahkan Islam di masjid-masjid, perbaiki dong metode dakwah Anda, itu keliru itu. Ya, sungguhan. Coba saya itu kadang-kadang kalau dengarkan khutbah sejak kecil sampai sekarang isinya ya hanya surga, neraka,
haram, halal, kan begitu ya. Gitu itu. Oh, kafir, muslim, mukmin, kan hanya itu saja isinya. Tapi apa itu kafir tidak tahu. Apa itu mukmin tidak pernah dipaham. Apa itu Islam juga tidak pernah didalamin. Nah, saya mencoba ini ya dengan keterbatasan, apalagi sekarang saya usia, insya Allah Januari 9 tuh usia saya 76. Ulang tahun ya. Yang ke-76 itu nanti. Dengan usia saya yang semakin uzur ini tadi, saya semakin semangat ya untuk menyampaikan, walaupun saya kemarin kena reduksi 1 bulan sakit ya, batuk yang bukan main. Alhamdulillah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak Maurau memberi semangat pada saya, bahwasanya saya masih banyak saudara yang membutuhkan, kan gitu ya, untuk bersama ini. Nah, metode saya menggunakan metode sebagai seorang scientist, metode saintifik namanya, keilmuan ya. Karena dasar saya ini bukan seorang ustadz, bukan seorang mubalik, bukan seorang kiai. Dasar saya ini ada seorang saintis karena saya di perguruan tinggi ya. Maka saya menyampaikan Al-Quran ini sebagaimana saya menyampaikan literatur saintifik yang lain gitu loh ya. Literatur tubuh, kalau kita membaca literatur atau pustaka itu tadi, kita tidak boleh fanatik gitu loh ya. Gitu. Apa saja, apa biologi, apa kedokteran, pertanian itu. Dan untuk mahasiswa S3 biasanya itu dia harus mencari literatur jangan 10 tahun ke belakang, paling tidak 5 tahun yang lalu ya, karena 10 tahun ke belakang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Padahal itu pustaka ya, bayangkan itu. Itu yang pertama ya. Saya membaca Quran atau mengamati Quran sebagaimana saya mengamati pustaka-pustaka lain gitu ya. Itu. Sungguhan ini artinya saya tidak fanatik dengan Al-Quran dan saya tidak mau didoktrin oleh semua fanatisme. Ini dari Allah maka harus begini. Tidak, justru saya bertanya. Paham ya? Ciri daripada seorang saintis itu selalu bertanya. Itu tadi. Nah ini itu cirinya saya, sehingga dakwah-dakwah saya itu dakwah-dakwah metode baru lah ya, yang saya tahu bahwa itu agak berat dan agak sulit untuk diikutin oleh para mubalik ya, karena basic saintifiknya untuk saya kurang ya. Itu mereka mempelajari Islam itu secara doktrin apa adanya gitu ya. Kalau saya tidak. Saya bertanya. Isi Al-Quran itu saya tanyakan. Seperti contoh ya ini pertanyaan-pertanyaan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Pengertiannya itu bukan Tuhan Esa begitu. Artinya pahami bahwa Allah itu Esa gitu loh ya. Pertanyaan saya, siapa engkau? Di mana engkau? Bagaimana itu Esa? Ini boleh dipertanyakan. Bedanya di situ. Seorang saintis, ilmuwan, itu harus bertanya. Berbeda dengan metode dakwah yang selama ini ada di masjid-masjid. Percaya itu dari Tuhan, diimanin. Pertanyaan saya, apa itu iman? Bingung kan?
Ditaruh di mana? Bagaimana mengimanin? Tambah bingung. Ini yang menyebabkan akhirnya kita tidak tahu apa-apa dengan isinya Al-Quran, tidak tahu apa-apa dengan apa itu ajaran Islam, termasuk apalagi mereka tadi Perdana Menteri Belanda ya, yang Islam saja tidak tahu, bahkan mereka semakin tidak tahu, walaupun dia nunjukkan Quran waktu itu, tidak pernah baca dia, mendalami. Seandainya didekatin dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang saintis itu tadi, insya Allah Qurannya akan menjawab. Halo, di situ bedanya, Bu. Jadi jangan takut kualat untuk bertanya tentang Allah. Harus ditanyakan. Makanya ada kata-kata itu tadi supaya kita bertanya terus, mencari. Bisa diikutin ya ini ya. Ini satu contoh, misalnya ini ya, mudah-mudahan kedatangan ibu-ibu dan bapak-bapak ke tempat ini masuk pada yang dengar dari tempat lain kajian. Saya ambil salah satu surat Al-Asr namanya ya, gitu. Wal asr, demi masa, kan begitu ya? Pertanyaan saya, apa itu masa? Nggak tahu. Selesai, hanya dibaca. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Kenapa demi masa itu rugi? Illaladina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali apabila diisi dengan 4 sebuah instrumen ya. Waktu itu diisi instrumen ini. Pertanyaan saya, bagaimana kita itu mengenal waktu? Tanyakan kepada ustadz dari timur ke barat. Ya, saya yakin tidak ada, mungkin tidak tahu di pelosok mana ada yang bisa menerangkan apa itu waktu. Waktu itu baru bisa dipahami, diterangkan, halo, dihayati hubungannya dengan rugi itu tadi apabila kita bisa menerangkan secara saintifik, secara keilmuan, dan sekarang sudah dibuka oleh orang apa itu waktu. Ya, ini bukan di masjid ini, laboratorium astronomi ya, bisa menggunakan waktu. Waktu itu sebetulnya adalah keberadaan. Sama dengan udara ini, sebuah keberadaan ya, ada kan? Air, keberadaan, langit, matahari, Tuhan, itu keberadaan. Waktu itu adalah sebuah keberadaan. Sebelum yang lain itu ada, tadi kan keberadaan ya, maka yang ada pertama-tama itu adalah waktu. Gitu loh. Baru keberadaan lain diciptakan. Contohnya planet-planet itu berada di dalam waktu, termasuk kita. Gitu loh ya pahamnya. Masalahnya sekarang kenapa dikatakan waktu itu keberadaan? Waktu itu keberadaan itu sebagaimana langit seperti itu saja, atau matahari seperti itu saja, atau air mengalir gitu saja? Ternyata enggak. Waktu itu ibu bapak keberadaannya itu berkembang. Itu di Pak Tamrin itu ada payung. Nah, sini. Supaya mudah saya memberikan contoh ya. Kalau tidak dikasih contoh, nah bedanya ajaran saintifik itu di sini ada praktikumnya gitu ya. Waktu itu sebuah keberadaan sebagaimana payung, tapi bukan payung loh Pak Gito. Ini perumpamaan ya. Waktu itu keberadaan sebagaimana payung.
dia diciptakan, Ibu, begitu dia diciptakan oleh Allah, sebelum yang lain ada, dia itu berkembang, Bu. Terus, ini waktu. Terus. Jadi sampai saat ini pun waktu terus berkembang. Terus. Berhenti, begitu waktu itu berhenti, kiamat terjadi. Paham ya? Ini supaya diikutin. Jadi, Ibu Bapak, jangan dikira waktu itu diam. Waktu itu berkembang. Kecepatannya waktu itu berkembang adalah 1 hari bagi kecepatan waktu berjalan itu sama dengan 1000 tahun bagi kita. Itu Quran. Halo? Di Quran. Waktu bagi Allah itu adalah 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun bagi kamu. Jadi dia berkembang kecepatan 1 hari banding 1000 tahun. Jadi kita itu terbirit-birit. Ya. Inilah sebabnya karena waktu itu 1 dibanding 1000 tahun itu tadi. Mengapa umur kita itu terasa pendek. Makanya waktu nanti dibangunkan dari kubur ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Rasanya setengah hari atau kan gitu ya. Nah, itulah sebabnya oleh Tuhan di dalam ayat lain dikatakan, coba pelajari tentang kehidupan itu, yaitu bayang-bayang kamu. Paham ya? Coba pelajari, lihat bayang-bayang kamu tegak, yang tadinya tegak dari belakang itu tinggi, terus tahu-tahu semakin pendek, setelah di atas ubun-ubun itu, maka bayang-bayang itu menjadi hilang. Itulah umur kamu. Bisa diikutin ya? Ini semua di Quran ada. Mau menggali ini siapa? Ini Ustadz. Bisa tak kalian menggali ginian? Jangan pakai dalil, jenggot, dalil, macam-macam. Quran saja. Diambil. Ya, dia berkata. Nah, itu kita menjadi pendek. Pertanyaan tadi, karena begitu cepatnya berkembang itu tadi, inilah yang menjadi kenapa kita cepat tua. Tahu-tahu Pak Ika sudah peot semua ya. Gitu. Kan gitu ya, tadi udah batuk-batuk, mata sudah tidak bisa ya, jalan sudah terseok-seok, paham ya? Itu. Karena apa? Karena kita ditinggal oleh kecepatan waktu. Seluruh hukum-hukum keberadaan yang berada di bawah waktu, planet, ya, satelit-satelit termasuk kita itu, karena waktu begitu cepat, mereka akan tertinggal. Akhirnya, kenapa menjadi musnah? Karena betul-betul waktunya sudah menjauh menjadi pudar. Termasuk kita akan hilang. Apa yang hilang? Fisik. Bisa diikutin ini ya. Nah, pertanyaan kalau tidak percaya, bapak-bapak, ibu-ibu tanya. Sudah tua, tapi rasanya kok masih 25 tahun ya. Betul enggak? Fisiknya sudah tua, tapi rasanya masih likuran tahun. Masih pemuda. Kenapa? Nah, di situ yang harus ditanya. Fisiknya sudah tua, yang merasa 25 tahun itu adalah rohani Anda. Paham ya? Rohani bapak-bapak, ibu-ibu tidak terkena hukum waktu yang berkembang. Dia tidak bisa ditinggalkan oleh waktu rohani ini. Rohani tidak bisa tertinggal
waktu. Kenapa? Karena rohani bergerak lebih cepat daripada waktu. Itu rohani. Di situ bedanya. Berapa kecepatan rohani, rohnya bapak-bapak, ibu-ibu ini tadi. Ini Quran lagi, Mas. Ustadz, pelajari lagi Quran. Di dalam Quran itu disebutkan naik malaikat-malaikat dan ruh kepada Tuhan. Gitu ya. Yang kecepatannya perbandingnya 1 hari bagi kamu dibanding 50.000 tahun. Mana? Kalau tadi kan 1.000 tahun ya. Ini 50.000 tahun. Jadi cepat yang mana? Yang 1.050 atau 1.000? 50.000 tahun lebih cepat. Jadi rohani itu lebih cepat. Itulah kecepatan rohani itu adalah 1 hari dibanding 50.000 tahun. Nanti dihitung. Makanya tadi saya katakan secara ilmiah bisa dihitung semua informasi wahyu ini. Jangan didoktrin. Nah, kalau Anda bisa memposisikan seperti itu tadi, maka rohani Anda yang akan menguasai jasmani. Itu maksud saya. Nah, itu kembali kepada teori waktu, teori payung. Kita ini berada di dalam ruang, di dalam dimensi waktu, keberadaan waktu. Waktu yang diberikan kepada kita ini itu namanya umur. Paham ya? Usia. Kita diberi oleh Allah tidak sama dengan waktu sesungguhnya ini, ya, yang tadi berkembang. Tidak. Kalau kita itu sama dengan waktu ini terus berkembang, kita tuh mungkin masih muda, Bu. Gak tuwek-tuwek. Ya. Nah, tapi kita ini berada di dalam waktu yang kecil, payung kecil, ya. Ini yang menyebabkan menjadi sempit, ini berkembang, ini sempit, sesek. Karena sesek, keriput semua wajah kita. Itu yang jadi masalah. Itulah sebabnya dikatakan demi waktu. Waktu yang aku ciptakan itu berkembang. Sedangkan kalian aku kasih waktu yang namanya umur. Dan umur kamu itu mengikuti hukum waktu yang berkembang. Masalahnya kalau umur yang aku tentukan, yang aku kasihkan kepada kamu itu tidak kamu manfaatkan. Paham ya? Tidak kamu isi, tidak kamu lukis, tidak kamu bercocok tanam di dalamnya. Bercocok tanam itu amal maksudnya, bukan tanduran, ya. Amal kebaikan itu tadi, maka waktu yang ini tadi akan habis pada saat itu. Tidak ada catatan apa-apa pada kita. Bisa diikutinnya itu. Lalu bagaimana mengisi waktu yang kecil itu, yang pendek itu tadi, umbrella payung yang kecil itu tadi. Tadi konsepnya hanya 4 tadi ya. Yaitu Anda harus mempunyai sebuah keyakinan. Tadi kan keyakinannya illaladina amanu, yaitu mereka yang mempunyai keyakinan. Bahasa sehari-hari, kalau keyakinan itu kan iman ya. Tapi bahasa lain itu keyakinan itu mempunyai sebuah integritas. Paham ya? Integritas itu keterpaduan antara pikiran dan gerakan, itu integritas yang tidak bisa diganggu gugat. Bisa diikutin ya, itu tadi. Ibu, kata-kata iman itu jangan selalu dikembalikan kepada fikih Islam, rukun iman. Paham ya? 1, percaya kepada Allah itu cucu saya, Bu, yang begitu itu ya. Kalau kita sudah tua-tua bukan seperti itu. Apa itu iman? Iman itu suatu keyakinan, suatu integritas tentang sesuatu kebenaran yang pasti adanya.
bisa diikutin. Sekarang contoh. Nanti setelah maghrib datang, matahari kan tidak ada, tenggelam ya? Gelap kan? Ibu yakin? Yakin. Sungguh? Sungguh. Itulah kebenaran. Kan belum terjadi. Loh. Tapi diimanin kan? Seperti itulah Anda harus mengimani sesuatu keyakinan bahwa benar adanya. Contoh lain. Kalau kita haus, Ibu, apa yang dilakukan? Minum. Betul? Haus minum. Kenapa minum? Untuk menghilangkan hausnya. Ibu yakin itu? Kebenaran kan itu? Itulah namanya keimanan. Bisa diikutin. Faktual kan? Nyata. Bukan hayali. Begitu cara mengimani sesuatu kebenaran. Contoh lain. Kalau daun ini saya potong, saya petik, Ibu yakin ini akan putus? Buktikan benar adanya. Sebelum saya metik, kalau saya petik, itu akan putus. Itu namanya iman. Paham ya? Dibuktikan, ternyata putus. Iman itu harus terbukti. Bisa diikutin? Jadi selama ini keyakinan tentang Tuhan, aku mengimani Tuhan. Tadi pertanyaan saya, sudah tahukah Tuhan? Siapa dia? Di mana dia? Sedang apa dia? Nggak tahu. Dusta. Paham ya? Lu kok diem? Seperti itu. Tadi kan saya daun ini, minum ini. Itu keimanan tuh begitu. Makanya illaladina amanu itu saja sudah bisa diterangkan apa itu iman. Mas siapa ini namanya? Widodo, Pak. Mas Widodo. Mas Widodo, kalau saya cubit sakit tidak? Sakit, Pak. Sakit. Belum dicubit sudah mengatakan sakit. Paham ya? Itulah keimanan. Mau cubitnya kan belum nampak. Ini pelan-pelan. Karena didengarkan banyak orang yang kadang-kadang sederhana cara berpikirnya. Ya susah mengikuti itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Hanya satu ayat untuk mengisi berkembangnya waktu yang dinamakan umur. Anda harus memiliki keimanan, keyakinan, integritas yang Anda yakini bahwa itu hak benar adanya. Dan wujud. Paham ya? Tadi tentang Tuhan. Ngimani Tuhan. Tapi Anda tidak pernah kenal Tuhan. Bahkan jangankan kenal, ingin kenal saja tidak pernah terpikir, betul enggak? Tuh, maka Anda dusta. Nah, nanti boleh ditanya, gimana caranya Pak? Nah, itu menstimulasi, harusnya kejarnya ke sana gitu. Contoh yang kedua, Anda percaya bahwasanya kita disuruh ngimani kitab suci namanya Al-Quran. Apanya yang harus diimanin? Isinya. Untuk diapakan? Untuk diamalkan. Disitulah mengatakan.
Keimanan-keimanan itu apakah keimanan matahari, keimanan terhadap air, keimanan terhadap Tuhan, keimanan terhadap kitab suci, terhadap nabinya, terhadap kehidupan akhirat, terhadap takdir. Kan diimani semua ya? Itu harus dilakukan. Makanya disebut illaladina amanu wa amilus sholihati. Apa yang kamu imanin itu tadi, coba kamu praktekkan. Paham ya? Itu. Kalau Anda tidak mempraktekkan, maka keimanan itu keimanan dusta. Ya alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak semuanya yang hadir di sini, mungkin yang mendengarkan lewat YouTube ini juga kaum muslimin mayoritas mereka sebagian besar sudah melaksanakan salah satu, bukan perintah, salah satu aplikasi ya. Sekarang kan isinya zamannya aplikasi ya. Aplikasi untuk mengimani Tuhan. Apa itu? Sholat. Jadi sholat itu adalah aplikasi. Karena gandrung liwung atau gandrung sesungguhnya kepada ilahi itu ingin mencari Tuhannya itu oleh Allah dikasih aplikasi. Yaitu namanya sholat. Coba di-on-kan dong aplikasinya. Nanti kan Gojek datang, kan gitu ya. Gitu. Gitu loh. Coba di-on-kan dong. Itu sholatnya, itu tadi laksanakan. Nanti Tuhannya kan akan mendengarkan dan menjawab seluruh permintaan Anda. Jadi alhamdulillah hampir sebagian besar sudah melaksanakan apa namanya? Sholat. Sholat itu adalah aplikasi untuk kita berdiskusi dan berdialog dengan Allah. Oleh karena itu jangan cepat-cepat bingung-bingung. Sholat sana, sholat sini. Tenang, tumakninah. Ya, nikmati, rasakan lezatnya. Ya, pada saat kita diskusi dengan ilahi. Harus dapat jawaban. Karena sudah tua-tua ini ya, itu tadi sudah dua kan. Nah, yang lain banyak aplikasi itu tadi mengimani tentang kehidupan akhirat. Satu contoh, pada kehidupan akhirat kan diimanin ya, padahal belum datang toh. Bagaimana caranya mengimani? Banyak itu softwarenya atau aplikasinya. Salah satu diantaranya, apabila kamu dikasih rezeki karunia oleh Allah, ya, maka hendaknya sebagian daripada karunia yang aku berikan itu, yaitu diinfakkan. Itu perintah loh. Untuk apa? Itulah yang akan kamu panen pada kehidupan akhirat. Jadi pada saat Anda melakukan itu tadi, bukan untuk pamer, tapi untuk mengimanin kehidupan akhir yang belum datang. Supaya tidak ditanya di sana. Kan kasihan Ibu, coba lihat sekarang. Saya di rumah, anak saya kemarin itu suka jalan-jalan pagi, Bu. Ya, itu banyak rumah gedung-gedung itu. Rumah kanan kiri itu kosong dijual, ada yang rubuh. Saya itu Masya Allah, beginilah warna dunia. Ngerti nggak itu? Kok kadang-kadang kita itu bangga punya rumah sana, punya rumah, menyombongkan diri. Itulah bentuknya akan ditinggal. Yang punya masih hidup saja sudah tidak digunakan. Itu yang namanya rugi. Tapi kalau kita itu kemudian membangun di akhiratnya itu, kapan saatnya? Sekarang itu, pada saat
umbrella yang kecil tadi itu. Gitu loh, itu mengimani Quran. Contoh lain, kita mengimani Quran, Pak Ika. Bukan dibaca terus belajar Quran, indahnya suara ibu nggak dapat apa-apa. Saya beritahu. Keindahan suara membaca Quran itu hanya untuk hiburan saja. Quran itu baru bisa bermanfaat kalau isinya itu diamalkan. Ke sana sebetulnya. Apa enggak boleh? Saya tidak mengatakan tidak boleh. Saya katakan, ya memang enak kan hanya dengarkan suaranya Masjidil Haram baca Quran ya. Ya sampai di situ. Pertanyaan saya, ngerti kah? Enggak. Betul nggak ini? Ya. Nah, tadi saya katakan sebagai seorang ilmuwan harus bisa membuktikan. Makanya di dalam ilmu itu ada sebuah hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara tentang sebuah kebenaran. Paham ya? Yang belum terbukti. Gitu loh. Maka untuk membuktikannya dilakukan riset. Setelah riset baru ada buktinya. Paham ya? Itu. Seperti itulah. Kita di dalam mempelajari keislaman. Saya mengimani Quran, kalau tidak mengerti apa tuh maksudnya Tuhan ini. Engkau yang berfirman, bahasanya saja bahasa Arab. Betul? Diterjemahkan saja belum tentu cocok itu, translate-nya itu dan sebagainya. Kalau tidak engkau memberikan pemahaman, lalu siapa lagi yang bisa memberikan pemahaman? Ini gaya bahasanya engkau. Kan gaya bahasanya Allah. Ingat loh, itu bukan gaya bahasanya Muhammad loh ya. Quran itu tadi gaya bahasanya Allah. Bahkan bahasa Arab belum berkembang pada saat itu. Contoh, Al-Quran itu gaya bahasanya Allah itu. Jangan kamu, orang-orang Yahudi itu laksana keledai yang membawa kitab. Coba, itu kan gaya bahasanya Allah. Kan tidak enak dikatakan keledai. Kenapa dikatakan begitu? Mereka dikasih ilmu pengetahuan yang banyak sekali. Para nabi turun pada umat Yahudi. Tapi ketaatannya nggak ada. Jadi dia tidak tahu tentang isi kitab. Itu gaya bahasanya Allah. Nah, kembali gaya bahasanya saya kepada ibu-ibu supaya kita mawas diri. Nah, kita sudah melaksanakan beberapa hal yang berhubungan dengan keimanan yang sudah imani sejak kecil. Sholat sudah, haji sudah, puasa sudah, zakat, infak sudah. Nah, itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Contoh lain, silaturahim. Ini ibu-ibu getol sekali datang ke Bima Sakti. Saya senang, ya. Itu. Ya, contoh lain, tadi bertebaran di muka bumi. Banyak yang sudah melakukan dengan saya dari umroh ke umroh. Betul. Itu. Udah kita lakukan semua. Alhamdulillah, semua itu menjadi amal soleh. Illaladina amanu wa amilus solehati. Ya, yaitu beramal soleh. Nah, kalau sudah kita melaksanakan, ada yang ketiga, Ibu. Watawasau bil haqqi. Paham ya? Anda semua harus menyampaikan apa yang sudah Anda laksanakan itu agar getok tular kepada sesama. Saya pun begitu. Kenapa saya menyampaikan di dalam YouTube ke YouTube dalam rangka mengamalkan yang ketiga ini. Karena apa yang saya sampaikan, insya Allah itu sudah saya lakukan dan hayati. Maka saya harus menyampaikan itu tadi. Supaya apa? Supaya umbrella kita yang kecil itu terisi. Bisa diikuti? Watawasau bil haqqi itu di situ.
Tapi ada risiko, Ibu. Bahwa apabila kita menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada masyarakat, pasti di sana akan bersinggungan dengan batasan-batasan orang lain yang tidak sepaham. Itu sudah merupakan sebuah resiko di dalam perjuangan. Kalau seperti itu, Ibu Bapak jangan kecil hati. Karena itu adalah merupakan sunatullah sosial namanya. Sunatullah itu ketetapan Allah. Artinya kalau air tangan kering ini celupkan ke air, pasti basah sunatullah. Kalau Anda menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, pasti Anda akan banyak tantangan. Siapa saja. Bisa diikutin ini. Gitu. Karena begitu banyak tantangan, maka hendaknya Anda itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka sampaikan saja dengan sabar. Karena apa kita bisa sabar itu? Karena kita tidak berkeinginan dan berharap orang itu mau menerima atau tidak, itu urusan yang bersangkut kita. Tapi kita lihat dari sisi kita, yaitu kita dikasih umbrella yang kecil itu tadi, payung yang kecil itu, yaitu untuk menyampaikan kebenaran. Sudah aku lakukan Tuhanku. Dan aku bukan mencari pujian orang. Di sana. Jadi kalau ibu bapak menyampaikan sebuah kebenaran kemudian dirasani orang-orang, biasa. Paham ya? Alhamdulillah kalau dirasani berarti kita dipikirkan orang kan gitu. Ya bukan apa-apa, Pak Ika banyak seperti itu. Kemarin juga ada dari mana itu? Ya dari Sumatera nih, Prof. Bukan dari Sumatera, Prof. Itu ada di YouTube membantah anunya Prof dan sebagainya nih. Tapi YouTube-nya habis itu hilang, nggak. Saya cari lagi nggak ada. Gimana menurut Prof? Aduh saya nggak tahu. Alhamdulillah kalau ada yang membantah, berarti sampai misi saya kepada yang bersangkut. Gitu loh caranya ya. Halo. Nah, supaya bantahan-bantahan tidak menyakitin kita, caranya gimana? Kalau HP, kemarin juga ada SMS dari Surabaya. Sahabat saya bahkan komen terhadap video Anda. Gitu loh ya. Hanya tulisan gitu, judulnya gitu, SMS ke saya. Saya enggak sebut namanya. Komen terhadap video baru saya tahu dah, kan begitu ya. Langsung saya apa? Del. Karena saya tidak ingin mendengarkan komen. Kalau komen mesti menyakitin, betul nggak? Ngapain? Betul. Dibaca. Del. Lu. Itu lu Bu. Kenapa begitu? Supaya hidup kita sehat. Karena itu virus. Kalau masuk, nggak bisa tidur Bu. Sekalipun kita benar, tidak bisa tidur. Kenapa ini saya sampaikan ibu-ibu tadi? Agar supaya kita tidak cepat tua. Apanya? Rohaninya hidup. Karena rohani itu kecepatannya melebihi kecepatan waktu. Kalau ibu-ibu tadi komen orang didengarkan, ibadah itu hanya mengejar pahala. Itu artinya rohani Anda diikat oleh fisik Anda semata. Paham ya? Ini yang menyebabkan stres, judek, deg-degan. Ya, waduh loro hati, macam-macam, bingung dan sebagainya. Ini artinya rohaninya sakit. Kasihan. Padahal rohani itu pada dasarnya tidak bisa tersentuh penyakit tidak ada. Siapa yang bisa menyentuh
Wong dia itu bukan benda hidup. Benda padat, ya. Tapi dia hidup. Ibu percaya mempunyai rohani? Percaya. Apa buktinya? Hidup. Kalau hanya hidup, tanaman ini hidup, Bu. Halo. Loh, sungguhan. Kalau hanya hidup, tanaman di belakang saya ini hidup. Ini sudah hampir 20 tahun itu tanaman itu. Ya. Pakis itu hidup terus, ya. Karena dia mengikuti waktu, daunnya semakin hilang. Akhirnya hukum waktu berlaku pada tanaman. Nah, kalau ibu tadi rohani itu hanya mengikuti hukum waktu seperti tanaman, yaitu hidup, ibu itu rohaninya sakit. Halo? Dapat ilmu baru? Alhamdulillah. Apa? Itu hanya salah satu unsur rohani yang menyebabkan hidup. Unsur-unsur lain banyak. Yaitu unsur rohani yang utama adalah sifat ketuhanan. Itu jangan disakitin. Pada diri ibu-ibu, bapak-bapak itu ada sifat keilahian, ketuhanan. Di mana ditempelkannya? Pada rohani itu. Bukan pada jasmani. Oleh karena itu, kenapa Allah mengatakan, coba kamu banyak bertafakur dan banyak kamu mengingat Allah. Kan bukan beribadah, hanya berduduk mengingat Allah. Supaya apa? Supaya rohaninya tetap sehat. Karena dia gandrung terhadap Allah. Bisa diikutin ini tadi. Nggak usah ke masjid, Bu. Di kendaraan juga bisa. Sambil makan bisa. Ya, itu tadi. Agar supaya kita hidup rohani kita itu tadi. Ibu, kalau mau tidur, tolong. Bahwasanya pada saat itu roh Anda akan kembali kepada ilahi. Coba memohon kepada Allah itu tadi agar supaya roh yang akan diambil oleh Allah akan kembali kepada ilahi itu diperkenankan oleh ilahi diterima. Makanya ajarannya kalau di dalam ajaran syariat kan kita disuruh banyak mengembalikan bahwasanya aku hidup dan mati ini kepada Allah. Sekarang mati aku kembalikan rohaniku kepada Allah. Itu sebetulnya ajaran kerohanian. Paham ya? Dirasakan. Makanya tarik oksigennya pelan-pelan. Allah. Ya, tahan itu. Terus mohon ampun. Astagfirullah. Pelan-pelan. Allah. Astagfirullah. Ya, pelan-pelan. Itu tadi. Nggak usah sholat sunnah, sholat endahnya itu, Ibu. Insya Allah, kalau Ibu bisa melakukan itu, kemudian rohaninya tidak dikembalikan oleh Allah, paham ya? Maka itu ibu bapak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu caranya. Nah, pada saat kita itu Allah, itu kita sedang mentalkini diri kita sendiri. Biasanya mentalkin kan orang yang mau mati kan? La ilaha illallah. Sudah terlambat. Itu hanya orang yang mau mati digitukan kalau tidak biasa, Bu. Gak ngerungu. Ya. Biasa main gaple, Bu. Kocoy, ini kocoy ya gitu. Biasa minum, ya sudah. Topi miring. Ya. Makanya ada ajaran seperti begitu lembutnya Rasul itu dalam rangka tolong ditalkinin. Diajari untuk membaca La ilaha illallah. Ngapain ditalkini orang? Talkini diri sendiri.
pada saat setiap kita mau tidur, siapa tahu tidak kembali. Betul? Kita sudah tahlil namanya. Bisa diikutin. La ilaha illallah boleh seperti itu. Maksud la ilaha illallah boleh. Kalau saya Allah kan sama. Ya. Allah saya itu yaitu ya satu itu. Allah astagfirullah. Kenapa saya katakan astagfirullah? Karena kita itu tempatnya dosa dan kesalahan. Harapannya dengan dikembalikan kita itu, kita sudah mendapatkan maghfirahnya Allah. Kan sederhana. Nah, kalau kita dalam keseharian, dalam mengisi waktu tadi, surat Al-Asr itu tadi seperti ini, Ibu, insya Allah, maka wajah kita itu akan bercahaya. Lalu yang suka sedih, mulai sekarang, belajar tersenyum. Itu cahaya Allah. Ya. Lalu bagi mereka yang suka mangkelan, mulai saat ini hilangkanlah segala sesuatu yang menjadi penyebab mangkel atau sedih. Ibu sedih itu karena takut kehilangan, betul? Sedih. Kita tuh kalau tidak kita yang meninggalkan, pasti kita akan ditinggalkan. Siapa saja yang kita cintai. Betul nggak? Ngapain disedihin? Suami istri. Kalau ndak bojone lanangnya, bedoke dhisik budal. Ngapain disedihin? Harta, betul? Sudah. Seperti itu. Ya. Nah, itu kesedihan hati akan hilang. Gundah gelana hati akan hilang, keraguan akan hilang, maka yang akan berkeram di dalam rongga dada itu adalah cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah lah cahaya bagi langit dan bumi. Dan aku ini adalah bagian daripada langit bumi. Perkenankan dipenetrasi oleh cahayamu ya Tuhanku. Nah, kalau kita rongga dada kita itu sudah bercahaya, Bu, dari Allah itu, maka segala sesuatu itu akan nampak jelas. Ya. Problematik hidup itu akan bukan akan hilang, Bu. Problem tetap ada, solusinya akan kelihatan. Betul ya? Ini juga teori tentang problem. Ibu, problem itu jangan ditabung untuk masa depan. Ini kekeliruannya kan problem itu besok atau lusa. Ya opo anakku dan itu kan masa depan. Betul ya? Problem itu akan datang dengan solusi bersamaan, Bu. Betul nggak itu? Kan ada. Ya opo kok anakku gak duwe omah tak gawe no omah. Lah ini kekeliruan. Itu orang tua yang jahat itu sebetulnya. Kelihatannya kan bersungguhan. Menyiapkan omah dan semua kelihatannya baik ya. Padahal jahat. Karena apa? Anak yang sudah dikasih itu rohanianya akan mati. Dimatikan oleh orang tuanya dengan apa? Materi. Beri pendidikan. Dengan pendidikan itu dia akan berkembang. Mendapatkan solusi. Jangan investasi kesulitan untuk yang akan datang. Kesulitan itu datang saat ini. Tadi dengan rahasia hati yang tadi itu selalu mendapatkan penjelasan daripada Allah itu tadi. Cahaya tadi. Berdiam sebentar. Memohon petunjuknya. Jadi ibu-ibu untuk usia seperti kita ini sudah bukan larinya kepada materi jasmani yang akan ditinggalkan oleh waktu usia kita. Tapi kita harus bisa menempatkan jasmani kita itu pada ruang rohani. Paham ya? Supaya kita tetap muda. Ya, jasmaninya boleh tua, tapi semangat hidup
tetap muda. Itu namanya karunia ilahi seperti itu. Mudah-mudahan dengan sekelumit apa yang saya sampaikan itu menjadi obat bagi mereka yang sekarang masih bingung, akan hilang kebingungannya. Bagi mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan menjadi obat bahwa penyakit itu adalah sebuah pemeliharaan Allah untuk Anda. Hanya Anda saja tidak sadar, ya. Bahwasanya Anda sekarang masih banyak utang, mudah-mudahan setelah ini akan hilang utang-utangnya. Jangan berutang kembali. Sudah tua ya, untuk apa? Bagi mereka yang selama ini masih ada rasa iri, benci dan sebagainya, mudah-mudahan oleh Allah, hanya Allah sendiri yang bisa menghilangkan dengan cahayanya itu tadi, kita dikasih welas asih dengan sesama. Nah, saya silakan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.